Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Kembali lagi pagi ini kita sarapan SDGs bersama Kemen Desa. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana desa kemudian membangun pendidikan yang berkualitas. Ini merupakan salah satu goals dari SDGs nomor 4. Dan hari ini telah tanpa kita sadari sudah mencapai episode ke-12 kita bicara tentang SDGs. Dan telah hadir bersama kami ada Pak Ivanovic Agusta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ume dan kerabat desa. Tetap semangat. Tetap semangat Pak. Pak Ivan, kalau kita kemarin sudah bicara tentang desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa yang sehat dan sejahtera. Kemudian hari ini kita bicara tentang desa dan pendidikan yang berkualitas. Kita sama-sama tahu kalau pembangunan sumber daya manusia itu berakar pada pembangunan pendidikannya. Lalu pendidikan berkualitas haruskah pendidikan formal ataukah pendidikan dalam porsi seperti apa Pak ya disebut kemudian menjadi pendidikan berkualitas di desa? Iya, memang berbagai indikator pendidikan itu ya. Itu banyak yang bersifat formal. Namun demikian yang kita juga coba masukkan ya. Itu adalah pendidikan-pendidikan yang bersifat non formal juga gitu. Sementara pendidikan informal ada di level keluarga dan kemudian lingkungan RT gitu. Pendidikan non formal bisa dilakukan di level lembaga gitu, sehingga bisa masuk ke dalam aspek-aspek pembangunan di desa. Yang menarik dari pendidikan sebetulnya adalah ini kan upaya yang dilakukan oleh warga desa sendiri-sendiri ya. Keluarganya sendiri, mungkin juga dirinya sendiri gitu. Tapi kalau kita tambahkan ya, kita agregatkan sampai ke level desa, maka itu akan sangat membantu desa. Ya, Pak Ivan mungkin sedikit terputus. Kerabat desa yang berbahagia, kita untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan dari penduduk miskin di desa, salah satu target utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan pendidikan, seperti yang kita tahu, merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Dan salah satu juga sebagai syarat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau tadi Pak Ivan sempat bilang bahwa pendidikan itu berdasar pada diri sendiri,
Ya, kalau Pak Ivan sempat sebutkan bahwa pendidikan berasal dari diri sendiri, dan kemudian Pak Ivan juga menyampaikan bahwa pendidikan saat ini ada juga yang kemudian diambil datanya dari lembaga-lembaga terkait, terutama untuk pendidikan non formal. Kita kembali hubungi Pak Ivanovic. Assalamualaikum Pak Ivan. Ya Pak Ivan, halo. Oke, Pak Ivan belum masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Di Zoom kami telah ada Pak Sugeng Koco, ada Pak Arif Desa, juga ada Pak Slamet serta Pak Sugeng, dan ada Pak Tri Handoko. Saya ke Pak Slamet Mubarok. Pak Slamet, Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet dari Banyumas, perangkat desa. Pak, kalau kita sebut pendidikan di desa, tingkat pendidikan di desa, maka orang-orang akan merujuk pada tingkat pendidikan formal. Apakah kemudian tingginya tingkat pendidikan formal, tingginya kemelekan huruf sebanding atau sejajar dengan kemudian tingginya peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan di masyarakat desa, Pak? Iya, jadi begini Mome, tingkat pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi. Itu saya rasakan sendiri di desa kami. Namun yang justru kami masih agak bingung di sini, itu adalah SDGs desa itu untuk yang goals yang keempat itu adalah pendidikan desa berkualitas. Kami sendiri masih bingung yang dimaksud di sini itu apa. Kalau memang itu pendidikan formal, berarti kaitannya ini dengan dinas pendidikan. Kalau ini kaitannya dengan non formal yang seperti tadi di pembuka Gus Ivan sampaikan, ada berarti di sini melibatkan masyarakat, melibatkan organisasi. Itu mungkin seperti itu. Nah, sedangkan kaitannya dengan pemerintahan desa, kaitannya dengan dana desa, ya otomatis kalau kaitannya dengan organisasi, maka di sini ada keterbatasan pemerintah desa, keterbatasan dana desa untuk memberikan sumbangsih terhadap pendidikan yang non formal atau pendidikan yang dilakukan oleh organisasi. Mungkin sementara seperti itu, Mbak Umi. Baik, kita coba ke Pak Sugeng. Pak Sugeng Priyatno. Pak Sugeng, Assalamualaikum. Ya, sepertinya belum tersambung. Pak, sudah tersambung. Pak Sugeng, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Umay. Pak Sugeng dari desa mana, Pak? Perkenalkan, saya dari Desa Kaliori, kecamatannya Kalibagor, masih Banyumas, sama dengan Pak Slamet Mubarok. Kalau beliau Pak Slamet Mubarok itu adalah atasan saya sebagai sekjennya beliau. Baik. Gimana, Mbak Umay? Oh ya, Pak Slamet, tadi kita sempat bicara tentang pendidikan di desa dan bagaimana pendidikan itu kemudian diukur dengan pendidikan formal. Kemudian saya bertanya kepada Pak Slamet Mubarok, apakah kemudian pendidikan formal ini, ukuran ini kemudian mencerminkan pendidikan yang sudah layak atau belum di desa, kesejahteraan di desa. Nah, menurut Pak Sugeng sendiri bagaimana, Pak? Apakah pendidikan, bila kita mengukur pendidikan yang berkualitas di desa, harusnya menurut Pak Sugeng dari desa seperti apa baiknya? Iya, kalau menurut saya pendidikan di desa baik formal maupun non formal itu ya memang sangat penting gitulah. Apalagi ya tingkat pendidikan di desa sekarang kan sudah apa ya? Sekarang aja perangkat desa itu aja sekarang yang daftar itu sudah sarjana-sarjana. Yang dulunya itu perangkat desa itu nggak laku, Mbak, kalau di desa gitu ya. Sekarang sudah ini. Artinya tingkat pendidikan di desa juga sekarang saat ini udah sangat-sangat dibutuhkan. Nah, cuma kalau keterkaitannya dengan tadi apa yang Pak Slamet bilang mengenai dana desa, kita masih ada keterbatasan tentang penggunaan dana desa untuk sedikit membantu pendidikan-pendidikan baik yang non formal terutama, apalagi untuk pendidikan yang misalnya dari yayasan lah, kita
ada aturannya bahwa dana desa itu tidak boleh untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan yang berasal dari yayasan. Nah, padahal katakanlah yayasan itu mungkin yayasan milik orang yang ada di desa itu ataupun orang yang ada di lingkungan situ membuat yayasan, tetapi karena sudah ada naungan di atasnya itu dikiranya bahwa yayasan itu adalah dibiayai oleh yang naungan di atasnya. Padahal itu banyak yang tidak. Nah, ini kami masih menanyakan juga kepada pendamping kami keterkaitannya dengan yayasan yang ada di desa ataupun lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan. Saya kira sangat penting sekali Mbak Ume untuk tingkat pendidikan di desa diukur untuk saat ini. Begitu Mbak Ume. Baik, kita kembali Pak Ivanovic. Pak Ivanovic sudah terhubung kembali bersama kami. Dan kami juga sapa ada Prof. Yoyon telah hadir juga bersama kami. Prof, nanti kami akan ke Prof, tapi kita ke Pak Ivanovic terlebih dahulu. Mohon izin. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ivan, tadi sebelum terputus kita bicara pendidikan formal dan pendidikan non formal di desa. Bahwa pendidikan formal akan diukur dari keluarga dan rukun tetangga atau rumah RT. Lalu non formal akan diukur dari lembaganya seperti itu. Nah, tadi sempat bicara sedikit dengan Pak Mubarak dan Pak Sugeng bahwa terjadi sedikit kendala dalam misalnya penggunaan dana desa untuk pendidikan, seperti tadi Pak Sugeng sampaikan. Silakan Pak Ivan. Iya, jadi memang yang dilarang dari dana desa itu untuk kebutuhan pribadi, memang itu. Jadi sebetulnya prinsipnya ada di sana begitu. Nah, jadi ada beberapa cara begitu ya. Jadi ada beberapa strategi. Mohon maaf ini internetnya kayaknya tersendat-sendat lagi. Baik Pak, suaranya masih terdengar jelas di kami. Ya, ya. Jadi memang pada dasarnya itu yang tidak dibolehkan itu adalah untuk kepentingan orang per orang di desa itu. Itu sebetulnya arah etisnya itu adalah bahwa supaya dana desa digunakan bersama-sama, sebetulnya seperti itu. Jadi perlu untuk, dan saya kira tadi sudah disampaikan juga sama Pak Slamet, kemudian bahwa itu memang yang perlu dicari ke depan itu bagaimana mekanisme supaya bisa menunjukkan ini dipakai untuk bersama-sama gitu. Ini contohnya begini, Ume dan kerabat desa. Bagaimana dana desa akan digunakan untuk membiayai investasi pertanian gitu. Itu kan milik individu itu. Tapi karena desa memiliki BUMDes ya, maka kemudian BUMDes itulah yang kemudian bekerja sama dengan orang per orang. Nah, itu dalam aspek ekonomi. Yang kita perlu cari memang satu aspek sosial dan kebudayaan yang bisa mendukung hal-hal tersebut. Perlu kita ingat pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya kalau kita cek dengan data APBDes, itu memang masih ada juga desa-desa yang mengalokasikan untuk yayasan-yayasan yang ada di desa. Kita tahu itu dilarang, tapi itu ada yang melakukan. Ya. Risikonya hanya kalau dilaporkan oleh warga atau kalau kemudian terlapor ke inspektorat, maka desa tentu saja pada tahun berikutnya harus mengganti dana itu. Risikonya itu. Ya. Kalau nggak ketahuan tentu saja nggak apa-apa itu. Tapi dengan kondisi di mana sekarang APBDes sudah dipublikasikan di sistem informasi desa, tentunya itu menjadi sangat berisiko gitu. Nah, yang perlu dicari bersama-sama adalah mekanisme supaya tetap mendukung itu. Sebetulnya di dalam undang-undang desa itu ada komponen yang keempat, pembinaan kemasyarakatan, yang seringkali diejawantakan sebagai pembinaan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Nah, di situ yang sedang dicari bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri supaya yang jelas tidak menyalahi aturan dan secara substansi tidak menguntungkan satu atau dua pihak di desa. Sebetulnya intinya begitu. Nah, jika itu bisa dilakukan mestinya ya bisa saja gitu. Jadi tidak sekedar
bahwa semuanya terpaku gitu, tapi satu inovasi-inovasi baru mungkin menjadi sangat mungkin gitu. Misalnya dulu pernah ada, meskipun itu menggunakan unit pengelola kegiatan, tetapi ada aspek pemberdayaan di sana gitu. Yang pemberdayaannya itu kemudian untuk keluarga miskin. Ada juga BUMDes yang keuntungannya kemudian digunakan untuk dalam rangka menyekolahkan sampai tingkat sarjana. Tapi kenapa enggak keuntungan BUMDes misalnya sekaligus juga digunakan untuk membantu lembaga-lembaga itu. Jadi sama-sama menguntungkan bagi desa, tidak menyalahi aturan, sementara pendidikan tetap bisa dijalankan, terutama yang non formal. Ya. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Sugeng ya, bahwa pasar terhadap personil di desa ya, itu memang meningkat ya. Ini sebetulnya saya sedang sampaikan screen sharing, tapi sepertinya tidak kelihatan bahwa memang terlihat. Terlihat ya. Terlihat Pak di kami. Ya, sorry. Di saya malah nggak kelihatan. Memang ini kendala kita ya Pak. Ya, mohon maaf ini. Jadi Bogornya di sebelah mana ini Bos? Ya? Bogornya di sebelah mana ini sinyalnya? Ini nggak tahu ini dari tadi malam ini nggak beres. Jadi kita ketahui memang sekarang dominasinya ke SMU itu, ya, perangkat desa itu. Meskipun ada lagi yang lebih bawah. Dan perlu kita ingat ini Gus Menteri sedang dalam proses bertemu ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama bagian pendidikan tinggi, supaya perangkat desa, baik itu Kades, perangkat desa, Sekdes, pengurus BUMDes, yang masih pada level pendidikan akhirnya itu SMA, itu diberikan kesempatan menggunakan pengalaman non formalnya itu, ya, menggunakan pengalaman non formalnya untuk ditransfer menjadi 70 SKS. Jadi separuh dari sarjana. Ya. Separuh kalau sarjana kan sekitar 140 SKS sekian gitu. Nah ini 70-nya atau separuhnya itu diambil dari portofolio pengalaman. Ya. Dan tentu saja kalau ada inovasi. Ya. Dan itu akan dikelola oleh Kementerian Desa dalam bentuk Akademi Desa. Jadi setelah lolos dari Akademi Desa, maka kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi formal dan tinggal mengikuti pelajaran secara online selama 2 tahun. Ya, jadi dari 4 tahun, kemudian turun menjadi 2 tahun. 2 tahun yang pertama dari portofolio dan pembuktian ke Akademi Desa, dan setelah itu masuk ke universitasnya. Dalam universitas itu pembelajaran untuk meningkatkan aspek pengetahuan, sebetulnya itu, kemudian mengajak untuk berpikir rasional, sebetulnya arahnya lebih ke sana. Ya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat berguna. Nah, dari 4 semester itu 3 semester yang sifatnya perkuliahan online. Kemudian 1 semester terakhir itu kan menyusun skripsi. Nah, skripsi itu tentu saja dari pengalaman perangkat, Kades, BUMDes sehari-hari. Jadi itu yang sedang dimasukkan di dalam konsep kampus merdeka, tapi dalam hal ini adalah merdeka dari desa ke kampus. Bukan merdeka dari kampus ke desa, tapi ini merdeka dari desa ke kampus. Nah, kita lihat memang ada 45.000 Kades yang masih SMU. Ini makin banyak di tahun ini, karena ini 2 tahun yang lalu. Kemudian kalau Sekdesnya itu 43.000. Ya. Jadi paling tidak ada hampir 90.000 ya, yang memang bisa dikaitkan dengan itu. Jadi kenapa itu penting? Selama ini salah satu kendala dari pendidikan di desa, dari indikator pendidikan di desa itu adalah lama sekolah. Ya, lama sekolah. Padahal
lama sekolah itu yang paling menentukan untuk indeks pembangunan manusia atau IPM. Mengapa lama sekolah itu penting? Karena itu mengindikasikan semakin kita bisa berpikir rasional. Sebetulnya itu. Sebetulnya alasannya semakin kita lebih mudah mencari pengalaman dari tempat lain karena sudah terbiasa untuk membaca, untuk mencari berbagai bahan-bahan gitu, sehingga pemikiran kita menjadi lebih kosmopolit, lebih bisa menerima perbedaan. Apalagi di dalam konteks ketika desa semakin terbuka, maka kita harus semakin bisa mengetahui orang lain itu maksudnya seperti apa gitu. Bahkan orang yang sangat asing. Kalau dulu kan orang lain yang masuk desa itu nggak terlalu asing gitu. Tapi untuk ke depan kan akan semakin seperti itu, semakin terbuka desa. Gitu. Nah, disitulah kemudian angka dari lama sekolah itu menjadi penting. Selama ini dalam 11 tahun ya, angka lama sekolah di desa itu hanya naik 1 tahun. Dari 6 tahun sekian menjadi 7 tahun sekian. Jadi 11 tahun hanya naik sekian. Nah, padahal sebetulnya desa bisa melakukan banyak hal sebetulnya itu. Tapi memang seperti biasa ada kaitan antara pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dengan kesehatan dan sebagainya. Dan kita tahu dari hubungan antar tujuan di dalam SDGs desa itu memang pendidikan tidak terlalu memiliki kaitan dengan tujuan-tujuan SDGs desa yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa ketika desa ingin meningkatkan pendidikan warganya, itu tantangannya jauh lebih berat. Karena belum tentu manfaat dari pendidikan itu langsung dirasakan pada aspek yang lain. Misalnya antara pendidikan dengan ekonomi, sudah dididik tinggi-tinggi tapi kok ekonomi keluarganya masih seperti ini. Antara pendidikan dengan kesehatan, sudah dididik tinggi-tinggi tapi ternyata malah sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi memang pendidikan ini dan beberapa tujuan dari SDGs desa yang lain itu hampir berdiri sendiri gitu. Jadi kalau kita cari korelasinya hubungan dengan tujuan-tujuan SDGs yang lain, hampir pendidikan itu termasuk yang berdiri sendiri. Sehingga memang butuh banyak upaya untuk mengajak berbagai pihak masuk ke dalam pendidikan ini. Tapi itu artinya di pihak lain berarti masih banyak sekali peluang untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang pendidikan di desa. Kiranya itu Ume dan kerabat desa. Kalau saya cek dari laptop saya ini, mohon maaf, gambar saya juga berhenti. Baik, Pak Ivan. Tapi suaranya cukup terdengar di kami dan kami cukup mendapat banyak informasi dari Pak Ivan bahwa saya cukup terkejut bahwa ternyata pendidikan tersadar juga bahwa pendidikan menjadi salah satu indikator yang tidak hampir saja tidak ada korelasinya dengan poin SDGs yang lain. Seperti yang tadi Pak Ivan sampaikan, belum tentu yang berpendidikan tinggi ekonominya juga tinggi, belum tentu yang berpendidikan tinggi kesehatannya tinggi gitu ya. Namun apakah kemudian lalu pendidikan berkualitas ini diukur untuk apa, Pak? Ya, itu pertanyaan yang paling menarik ya. Karena ujung dari semua SDGs desa itu memang harus digunakan gitu. Jadi percuma kita mengukur, percuma kita membangun perangkat desa, pemerintah desa membuat program-program pendidikan kalau kemudian tidak terlalu banyak gunanya gitu. Maka ada kemungkinan ini Ume ya. Kenapa tidak banyak gunanya ya? Itu memang karena pendidikannya masih kurang tinggi lagi gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, tadi kita lihat di gambar bagaimana kalau kepala desa itu hampir semuanya atau hampir separuhnya kepala desa dan sekdes itu lulusan SMA gitu. Itu ada masalah metodologi juga memang. Bahwa kalau semuanya sudah sangat mirip itu dihubungkan dengan apapun juga nggak akan muncul itu hubungannya gitu. Jadi kalau ada perbedaan itu barulah muncul itu. Jadi memang
ada masalah metodologi juga seperti itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Tapi yang lain tentu saja bahwa harus dirasakan betul oleh warga bahwa antara yang berpendidikan dan pendidikannya lebih tinggi itu punya manfaat lebih banyak bagi warga. Makanya di dalam SDGs desa itu tidak hanya pendidikan formal tapi juga non formal, yaitu apakah ada kursus-kursus yang diikuti gitu. Bahkan untuk SDGs desa yang lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, apakah ada pelatihan dulu ya? Apakah ada pelatihan dulu kepada warga desa sebelum warga itu bekerja gitu. Sebelum warga melakukan pekerjaan. Artinya warga memiliki bayangan apa yang harus dilakukan di tempat kerja. Jadi memang dimensi pendidikan menjadi sangat luas ya. Termasuk pendidikan karakter yang harus ada di bagian bawah dan sebentar lagi mengikuti peraturan presiden terbaru tentang anti kekerasan yang berujung kepada anti terorisme. Itu juga akan masuk salah satu tugas dari Kementerian Desa adalah pendidikan non formal terutama di bidang perdamaian ya. Menjaga kedamaian, toleransi supaya tidak muncul ekstremisme yang berujung kepada terorisme. Nah, itu tidak bisa muncul di atas itu pasti muncul di pendidikan-pendidikan yang lebih dasar seperti itu. Begitu Ume. Jadi memang sangat luas dan arti bahwa ini kok relatif sendiri tidak ada hubungannya dengan yang lain itu mungkin juga Ume ya. Nanti Kementerian Desa selain kita bersama-sama desa mengumpulkan sensus SDGs, itu mulai tahun ini juga Kementerian Desa akan melakukan survei-survei terutama berkaitan dengan opini dan perasaan yang diterima oleh warga desa. Nah, salah satu yang hendak disurvei itu adalah apakah memang ada perbedaan antara pendidikan yang lebih tinggi dan tidak, keterampilan yang lebih banyak diperoleh dengan yang tidak, apakah memiliki perubahan. Jadi hipotesisnya saat ini ya, hipotesisnya berpendidikan tinggi atau tidak sama-sama membuang sampah, sehingga bagian lingkungan desa juga akan sama-sama itu berpendidikan tinggi atau rendah, sama-sama ketika sanitasi ya, itu juga tidak terlalu memperhatikan. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau kita lihat dari kajian-kajian jurnal tentang pendidikan itu yang akan digunakan sebagai patokan untuk membangun pendidikan di desa. Jadi seperti pada aslinya ya, pendidikan untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir, pola sikap dan pola bertindak itu harus terlihat secara nyata gitu. Ya. Kalau nanti kita nanti kan akan bisa lihat ini sudah di 4 desa itu rata-rata pendidikannya apa dan itu apakah ada hubungannya sejauh yang 4 desa itu Ume dan kerabat desa sekalian tidak ada kaitannya dengan sanitasi yang kemarin Bu Agnes sampaikan itu ya. Baik warga desa berpendidikan SD, SMP, SMA begitu, tidak ada kaitannya dengan bagaimana keluarganya memperlakukan sanitasi. Ya. Kemudian meskipun mereka punya pendidikan yang tinggi juga, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan formal atau informal. Jadi kalau soal sanitasi itu kan memang persoalan habit yang kemarin disampaikan oleh Bu Agnes ya, ada aspek itu. Tapi kalau dengan aspek pekerjaan formal informal itu kan aspek yang bisa ditangani oleh pemerintah, baik itu desa maupun supradesa. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan ya inovasi-inovasi seperti itulah yang perlu dikembangkan gitu ya. Yaitu apakah warga desa itu bisa punya manfaat dari hasil pendidikan. Ya. Ini Pak Slamet juga menanyakan pendidikan desa yang berkualitas dalam SDGs itu sasarannya siapa? Kita selalu kembali kepada no one left behind. Sasaran utamanya adalah warga desa. Jadi sasaran utamanya ke warga desa, Pak Slamet. Meskipun tadi ada program dari pemerintah, dari Kementerian Desa itu, program itu dalam rangka kita menyadari bahwa kepala desa itu berpeluang untuk sampai pada 3 kali masa jabatan atau 18 tahun.
Dan jika kepala desanya itu memiliki wawasan yang sangat luas, maka peluang desa untuk lebih cepat maju itu tinggi. Jadi itu landasan kenapa munculnya program Merdeka Belajar tapi dari desa ke kampus ya. Bukan dari kampus ke desa, dari desa masuk kampus gitu. Itu sebetulnya alasannya begitu. Tentu saja di masa mendatang setelah tahun ini maksudnya, itu Merdeka Belajar dari desa ke kampus ini tidak hanya untuk perangkat atau pengurus BUMDes atau lembaga kemasyarakatan, tapi local hero atau warga-warga desa yang punya potensi bisa disilakan untuk masuk gitu. Tujuannya bukan terutama untuk mencari ijazah, bukan. Kembali lagi tujuan utamanya tetap seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh itu. Orang-orang berpendidikan, tapi tujuannya adalah kembali lagi ke desa. Kalau Muhammad Yunus kembali lagi ke komunitas miskin untuk membangun warganya. Ada pertanyaan, apakah pendidikan vokasi ke warga bisa menggunakan dana desa? Ya. Sebetulnya ada aspek pembinaan kemasyarakatan tadi, itu di aspek yang lama ya, karena kemudian setelah ada peraturan Menteri Dalam Negeri posisinya jadi berubah-ubah gitu. Dan kemarin Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa kita lebih baik yang penting melihat hasilnya. Soal posisi nanti diurus belakangan gitu ya. Jadi menarik itu pandangannya. Nah, sebetulnya bisa memberikan meskipun beasiswa itu bisa, dan itu realnya sudah dilakukan dengan dana desa. Tapi dalam kondisi BOS di mana semua sudah tercukupi, maka mungkin aspek yang penting dari beasiswa itu adalah dukungan pendidikan kepada warga. Jadi artinya untuk warga mendapatkan dukungan dalam hal ikut dalam pendidikan vokasi tentu saja bisa itu. Ya. Gitu, Umi. Tapi kalau mendanai lembaga vokasi di desa tadi itu yang masalah yang sudah kita diskusikan dengan Pak Sugeng tadi itu. Kiranya begitu kerabat desa, Umi. Baik Pak Ivan dan kerabat desa yang berbahagia, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan berkualitas di desa. Tapi kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya kerabat desa yang berbahagia, sarapan pagi ini kita bersama Sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa membahas mengenai membangun pendidikan yang berkualitas. Lalu pendidikan berkualitas itu diukur dengan apa dan bagaimana cara mengukurnya? Pak Ivanovic. Iya, jadi sesuai dengan SDGs di level global dan tujuan pembangunan berkelanjutan di level nasional, yang dimaksud dengan kualitas, ya, kualitas itu adalah memperbanyak akses pertama itu. Jadi mempermudah akses, memperbanyak akses terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua adalah akses kepada lembaga pendidikan yang berkualitas. Gitu. Akses kepada lembaga pendidikan yang berkualitas. Makanya salah satu indikator yang ada di dalamnya itu adalah apakah bisa punya akses kepada lembaga pendidikan dengan akreditasi minimal B. Itu untuk menurunkan aspek kualitas pendidikan. Ya. Jadi menurunkan maksudnya melandingkan ya, bukan menurunkan kualitasnya, melandingkan aspek kualitas pendidikan. Maka dicek pada apakah punya akses kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas gitu. Nah kemudian di samping itu apakah lebih bisa untuk meraih pendidikan lebih tinggi lagi ya. Baik itu dalam arti meraih pendidikan formal lebih tinggi maupun apakah punya akses terhadap tambahan kursus-kursus yang dibutuhkan di dalam desa gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud akses ada di sana, Ume. Jadi saya ulangi lagi, meluaskan meningkatkan kualitas itu ada di sana. Meluaskan akses, kemudian akses kepada lembaga yang berkualitas, kemudian bisa menempuh pendidikan formal lebih tinggi, kemudian bisa menambahkan dengan berbagai pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan, baik kursus-kursus atau yang lainnya. Gitu, Umi.
Pak, pertanyaan kemudian Pak, apakah Akademi Desa dari Kementerian Desa menjadi salah satu cara atau cara dari Kementerian Desa untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di desa? Iya, jadi tadi disampaikan bahwa secara formal bahkan akan dimulai dari pendidikan dari kita menggabungkan antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal, yaitu pengalaman, portofolio pengalaman akan dikelola di Akademi Desa. Pendidikan formalnya tentu saja di pendidikan formal. Jadi aspek-aspek yang bersifat keterampilan dan sebagainya memang sudah diharuskan oleh Gus Menteri untuk semuanya disediakan di Akademi Desa. Di samping disediakan pula kondisi di lapangan, baik itu melalui balai-balai Kementerian Desa maupun pendamping desa. Baik, Pak Ivan, kita bicara saat ini di Zoom kita sudah kehadiran beberapa tenaga akademisi. Ada Bu Agnes dari ITS dan juga ada Prof. Yoyon dari UNI. Saya ke Bu Agnes terlebih dahulu. Bu Agnes, kita bicara tentang pendidikan berkualitas. Menurut Bu Agnes, pendidikan berkualitas di desa seperti apakah harus mengukurnya? Bila tadi Pak Ivan menyatakan dengan memperbanyak dan mempermudah akses, juga akses kepada pendidikan berkualitas, lalu pendidikan formal lebih banyak, dan pendidikan non formal yang dibutuhkan juga harus lebih banyak. Menurut Bu Agnes itu bagaimana, Bu? Terima kasih Mbak Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat ya, Bu? Nah, tapi ini sebetulnya saya nggak ingin singkat. Waktu itu soalnya terbatas, mohon maaf. Pendidikan formal dan non formal. Yang formal yang sudah di bawah Kemdikbud terutama ya, sebetulnya ukuran kualitas itu sudah ada karena di Kemdikbud itu ada namanya penjaminan mutu pendidikan, lalu punya aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang di situ sudah diukur SD yang sesuai SD, jadi setiap sekolah mulai jenjang SD sampai dengan SMA, SMK termasuk di dalamnya, itu sudah diukur berdasarkan 8 standar. 8 standar itu adalah standar termasuk SKL, itu namanya standar kompetensi lulusan, yaitu sebagai output, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar gurunya, standar sarana prasarananya, pembiayaannya dan sebagainya. Itu diukur. Sehingga sebetulnya pemerintah itu sudah punya ukurannya bagaimana pendidikan berkualitas itu berdasarkan 8 standar yang dikeluarkan oleh BSNP. Nah ini kebetulan saya sendiri masuk di dalam Satgas Penjaminan Mutu, makanya ikut menggagas itu. Nah, dan sudah ada Permendikbudnya tahun 2016, dikeluar Permendikbud 2028 tahun 2016. Jadi kalau misalnya di desa itu pengen punya SD SMP yang berkualitas, ada caranya, yaitu menjalankan penjaminan mutu pendidikan tadi. Nanti suatu saat mungkin saya akan pengen cerita itu. Ini yang formal. Dan yang swasta pun juga bisa menggunakan cara yang sama. Nah, inginnya adalah bahwa yang dihasilkan oleh sekolah itu adalah, yang mutu tadi itu adalah sekolah yang bisa menghasilkan lulusan yang bukan hanya punya pengetahuan, tetapi punya sikap dan punya keterampilan. Jadi ada sikap dan keterampilan. Nah, ini yang harusnya kalau di desa mereka itu bisa terampil untuk ikut membangun desa. Nah, berarti ada muatan lokal yang harus dimasukkan di dalam kurikulum namanya KTSP, itu yang diinkludkan di dalam pendidikan itu, sehingga nanti kalau lulus dia paham tentang desanya, seperti di Jepang itu begitu, paham tentang yang pertama adalah paham tentang Jepang misalnya gitu. Lah kita harusnya ya semua jenjang harus paham tentang desanya, sehingga pada saat dia itu nanti lulus, dia bisa berkontribusi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, di Indonesia itu yang saya tahu dari data ya, bahwa lulusan SMA itu hanya 30% yang masuk perguruan tinggi. Jadi harusnya sisanya itu harus bisa terampil untuk bekerja. Dan itulah kurikulumnya tidak terlalu pas untuk itu. Sehingga terutama untuk SMA ya, dia nggak siap kerja. Nah itu. Nah kemudian yang tadi dikatakan Pak Ivan, pendidikan itu rata-rata lama sekolahnya 7 tahun. Nah 7 tahun itu kan diukur dari
orang usia 15 tahun ke atas, berapa pendidikan tertingginya. Nah, di desa itu sebagian besar pendidikan tertingginya itu ya SD, SMP, SMA-nya sedikit, dan itu adalah orang tua-tua, orang-orang yang sudah berusia. Nah, kalau seperti itu, pendidikan SD-nya dibagusin, SMP-nya dibagusin, nggak akan naik. Ya, karena apa yang harus digarap ya orang tua yang harus disekolahkan tadi. Dan seharusnya pemerintah itu sudah punya pendidikan yang kesetaraan untuk bisa meningkatkan APK tadi. Nah, berikutnya adalah tentang pendidikan yang tadi yang digagas oleh Kementerian Desa supaya sekolah itu yang lulusan SMA itu bisa mudah untuk mendapatkan ijazah yang di atasnya. Sebetulnya sudah ada namanya RPL, yaitu rencana pembelajaran lampau. Itu adalah menghitung. Jadi kalau dia itu punya pengalaman, maka dia sebenarnya dihitung. Dan itu yang diwajibkan menghitung adalah kampus-kampus. Berapa dia diakui sebagai pengalaman ini diakui sebagai berapa SKS dan seterusnya. Nah, keterkaitan dengan SDG desa sekarang yaitu adalah bahwa semua pemerintah desa itu akan mampu menjalankan SDG desa kalau orangnya pinter, kalau orangnya itu berkualitas. Artinya aparat. Nah, sehingga saya kok ingin usul begini, bagaimana kalau misalnya dana desa itu diperbolehkan untuk itu. Jadi jangan dilihat bahwa yang sekolah itu seorang individu, tetapi sekolah itu adalah sekolah mewakili desa itu untuk meningkatkan kemampuannya. Bayangkan harus membuat master plan desa gitu. Nggak punya pengetahuan untuk buat master plan desa. Nah, di ITS itu contohnya ini ya, kami sebetulnya juga sedang menggagas mengenai pendidikan SDG itu, yaitu dengan memberikan ijazah nanti sampai dengan D3, misalnya ya, sampai dengan D3, D1, D2, D3 dengan sistem moduler. Moduler itu misalnya orang pengen belajar tentang tadi master plan, lalu diakui sebagai berapa SKS, lalu nanti dia belajar lagi tentang apa, tentang misalnya keuangan desa misalnya gitu ya, karena di kami ada manajemen bisnis, keuangan desa diakui sebagai berapa SKS. Pada akhirnya aparat desa itu akan bisa mengikuti program tersebut. Nah, sehingga kalau itu diarahkan ke sana, maka tidak dianggap bahwa yang sekolah itu adalah untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan desa. Dan memang harus orang-orang yang punya keterlibatan di dalam kebijakan maupun pembangunan desa itulah yang diperbolehkan untuk dibiayai. Nah, itu saya kira perguruan tinggi yang lain pun akan memikirkan hal yang sama karena jumlah orangnya pasti akan banyak. Nah, ini yang saya pikirkan Pak Koco ya, Pak Ivan, bahwa sebetulnya tidak terlalu sulit ya untuk mengkaitkan antara pendidikan dengan ketercapaian SDG, karena saya khawatir kalau kita stuck dengan formal-formal terus, lalu nanti SDG-nya nggak akan tercapai gara-gara orangnya nggak bisa gitu, gara-gara orangnya nggak mampu melakukan kewajibannya. Artinya kemarin saya sampaikan bahwa pemerintah desa itu kan tidak seperti pemerintah kota yang punya kepala-kepala dinas yang pinter-pinter. Nah, sekarang dibebani SDG. Berarti kan dia harus pinter gitu. Nah, bagaimana caranya pinter? Ya disekolahkan dalam bentuk yang seperti tadi saya pikirkan. Jadi kami sebetulnya di ITS itu sudah pernah menggagas itu. Maunya kemarin tuh bulan Januari kita launching ya, tapi ini belum. Itu adalah untuk membantu bagaimana caranya supaya orang-orang desa itu punya kemampuan menjalankan SDG desa tadi itu, yaitu dengan membuat model D1, D2, D3, dan akhirnya bisa D4 juga ya. D4 itu berarti nanti kan setara S1 ya, tetapi vokasi gitu loh. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan dengan dana desa, saya kira cepat bisa dieksekusi, karena sebetulnya kalau itu dibebankan ke pemerintah lagi, saya kira kan itu jadi berat. Tetapi kalau sudah ada di dananya di desa, mungkin tidak terlalu berat. Ya, saya kira itu usulan kami, Pak Ivan, Pak Koco, Mbak Mai. Baik, Bu Agnes, terima kasih banyak atas pandangan Bu Agnes. Pak
Ivan, ini ada pertanyaan sebelum saya beralih ke Prof. Yoyon. Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sampai pada pendidikan prasekolah, PAUD, dan TK. Mohon diskusinya, Gus Ivan, bagaimana intervensi RKP desa dan APB desa jenjang pendidikan formal SD ke atas. Terima kasih Pak Ivan, mungkin sedikit, silakan. Ya, memang tidak sepenuhnya wewenang desa, jadi memang harus ada kerjasama dengan supradesa. Tidak hanya di aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, ya banyak hal seperti itu. Itu yang nanti akan dijalankan, Uwe. Baik, kita ke Prof. Yoyon. Prof. Yoyon Suryono. Kalau sudah bergelar Prof, berarti sudah mentok ini Prof, tingkat pendidikannya Prof. Nah, Prof. Yoyon, kami ingin sekali mendengar dari Prof. Yoyon di kritikal 5 menit terakhir di acara Sarapan SDGs Desa mengenai pendidikan berkualitas menurut Prof. Yoyon. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Umay, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya melanjutkan catatan Bu Agnes tadi. Situasinya itu dilematisnya begini, dilemanya itu ya. Kita mengatakan pendidikan dengan konsep kita sendiri, tapi ternyata di dalam praktek, persekolahan terutama, apakah di persekolahan itu terjadi proses pendidikan apa tidak? Ini satu pertanyaan besar. Mengapa? Penelitian menunjukkan sekolah itu satu terlampau orientasi ke akademik, ya. Kedua terlampau menekankan kognisi, ya. Nah persoalan ini besar sekali. Nadim itu hanya 3 sekolah itu sekarang, literasi, numerasi, dan karakter. Ini terjemahnya tidak mudah juga. Satu. Yang kedua soal Pak Ipan tadi. Tidak ada dampak hubungan pengaruh terhadap ekonomi dan sebagainya. Ini ada 2 kasus, ya. Kasus Bangladesh tadi itu, Bangladesh itu tidak mementingkan sekolah formal, tidak. Itu satu kasus. Kedua, kasus di Amerika puluhan tahun yang lalu, ketika konsep human capital theory dibentuk itu analis makronya itu mengatakan bahwa ada korelasi tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Itu pada waktu konsep human capital dibentuk. Di Indonesia, informasi terakhir, saya belum dalami, pembangunan SD Impres tahun 70-an itu secara agregat, itu ternyata meningkatkan pendidikan yang sangat luar biasa. Itu ada hasil kajian, ada hasil penelitiannya ya tentang itu. Nah, jadi bedanya itu begini, bedanya itu kalau kita melihat orang SD, SMP, SMA itu melihat dalam unitnya itu individu. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan Pak Ivan tadi, pendidikan itu tidak ada kaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Itu analisisnya makro, beda lagi. Ya. Nah, kita dua-duanya problem di level mikro individunya tadi, ya S3 pun sanitasinya jelek misalnya gitu ya. Itu padahal Pak Ipan itu sudah ke rumah saya, itu bisa melihat dari sanitasinya itu di rumah saya itu. Nah di analisis makro juga begitu, katanya pendidikan itu tidak berpengaruh, ya. Itu Bu Agnes itu di ITS itu teman-temannya itu hakinya, patennya, macam-macam itu bernilai uangnya luar biasa sekali itu. Ya Bu Agnes ya, ada patennya, ada hakinya dan sebagainya begitu. Cuman problemnya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipan, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu tidak lebih dari antara 6,2 sampai dengan 6,5. Belum sampai 7 loh datanya itu belum. Nasional ya rata-rata ya. Rata-rata nasional. Terakhir sih di angka 6,4 ya. Tadi Bu Agnes menyebutkan juga yang pendidikan tinggi itu baru sebatas 35% tertinggi itu aksesnya. Tuh. Nah, dalam konteks ini pendidikan non formal sudah lama dikembangkan di Indonesia. Sudah lama. Ya, cuman tadi isinya itu seperti apa? Soalan isinya dalam bahasa teknisnya itu tergantung kepada kurikulumnya. Yang disebut Bu Agnes tadi ada standar ini, ada 8 standar itu ya. Kuncinya di SKL itu. SKL-nya itu orientasinya itu akademis itu untuk SD, SMP, SMA itu akademis betul. Di desa tidak diperlukan yang akademis itu. Maka muncul konsep ya di SMK direvitalisasi pendidikan vokasinya ya
kemudian di perguruan tinggi mengurangi yang pendidikan akademik, tapi memperbanyak yang pendidikan vokasi. Tadi Bu Agnes menyebut D1, D2, D3, D4. Itu kan jauh berbeda dengan jalur akademik. Nah, jadi orientasi di perguruan tinggi saja sekarang yang saya tahu, kurangilah itu yang akademik, S1, S2, S3 akademik, tapi perbanyaklah D1, D2, D3, D4, S2 terapan, S3 terapan. Ya, tadi disampaikan siapa saya tidak tahu ya. Di desa itu yang penting itu pendidikan vokasi gitu. Jadi Gus Ivan kalau ingin melihat hubungan ekonomi dengan pendidikan di desa, jangan pendidikan formal dan jangan pendidikan akademik, harus pendidikan vokasi. Gitu. Tuh. Jadi memang harus pendidikan vokasi yang betul, bukan pendidikan vokasi yang dilakukan di SMK beberapa tahun yang lalu, namanya pendidikan vokasi, tapi lulusannya tidak terserap sangat banyak di dunia kerja. Ya. Jadi tadi Pak Iman menyebut ada masalah akses, saya menambahi ada masalah relevansi. Ya. Jadi relevansi itu hasil pendidikan itu diserap di dunia kerja, ada enggak dampaknya terhadap ekonomi dan sebagainya itu. Nah, saya kira itu secara makro, khusus di desa, Bapak Ibu sekalian. Persoalannya juga tadi ya PAUD. Ya. PAUD itu Bapak Ibu tahu enggak masalahnya? PAUD itu kalau di Surabaya, Bu Agnes, di kota besar, ada yang mewah sama sekali, biayanya mahal sekali masuk ke PAUD itu. PAUD high class lah gitu. Tapi di desa itu, mohon Bapak dan Ibu, saya sering juga, guru-gurunya itu tuh hanya dapat 100 sampai 150 ribu. Apa namanya itu HR-nya, gajinya lah. Tuh di pelosoknya, hampir di pelosok. Ya. Dan itu biasanya ditangani oleh PKK, oleh macam-macam dan sebagainya itu. Tapi di kota ada yang jutaan itu guru-guru PAUD itu. Jadi ada kesenjangan di situ. Nah, persoalan di desa itu Pak Ivan, di pendidikan PAUD itu, betul tadi kalau PAUD itu ada kaitan dengan yayasan, ada kaitan dengan macam-macam itulah. Kalau itu tidak dibenahi secara keseluruhan, agak masalah juga. Jadi memang ada, karena PAUD itu harus dimiliki oleh yayasan. Pendidikan non formal juga sudah banyak sekali ya, ada di situ. Dicatat dulu mengapa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan itu buta hurufnya bukan produksi pertaniannya bagus, karena zaman dulu itu Pak Ivan ya ada yang namanya kursus pertanian zaman dulu di desa ada kursus pertanian gitu. Nah, sekarang kursus pertanian itu ditangani oleh BLK, ditangani kalau Departemen Tenaga Kerja ya, termasuk ditangani oleh Kementerian Pertanian. Itu para penyuluh pertanian itu. Nah, Pak Ivan harus menjawab bersama Bu Umay, lulusan IPB, itu penyuluhnya itu punya kemampuan tidak untuk mendidik pertanian di desa itu, gitu. Nah, saya akhir-akhir ini mengamati di desa itu. Satu di Magelang, 2 Kediri, 3 di tempat mana ya. Itu pembibitan apokat itu menjanjikan sekali loh. Satu bibit apokat jenis terbaru itu ya, itu satu bibit yang siap berbuah, itu harganya sampai jutaan loh, 2,4 juta. Kediri, kemudian Magelang, Muntilan, gitu, tempat-tempat lain. Itu kan Pak Ivan ya, bisnis hortikultura itu sebetulnya di desa itu kan sekali, menjanjikan sekali. Apalagi semacam canda bolong, kemudian aglonema, sekarang di desa itu, waduh. Ya sudah mahal banget ya Pak sekarang. Itu. Jadi catatan saya itu Pak Ivan ya. Betul, saya kira kementerian itu harus mengintervensi lebih luas tentang pendidikan di desa. Satu catatan kecil tentang RPL, Recognition of Prior Learning. Ya, tempat saya sudah hampir 15 tahun yang lalu mencoba itu, ya, menyaingi universitas terbuka. Ya. Jadi mereka yang sudah punya pengalaman di lapangan dengan portofolio diakui. Cuman lagi-lagi begitu pada waktu kita penyetaraan dengan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, standarnya itu standar sekolah. Yang tadi oleh Bu Agnes disebut 8 standar itu. Loh, kalau standar sekolah yang nggak bisa gitu. Pendidikan non formal di standari dengan sekolah yang nggak bisa, nggak pas, harus ada standar khusus.
Waktu saya berdiskusi sama Pak Nuh ITS pada waktu beliau menjadi menteri, ya beliau mengeluarkan kebijakan PAUD itu jangan distandarisasi dulu pada waktu itu. Biarkan berkembang dulu, setelah berkembang baru distandarisasi. Sebab kalau distandarisasi menggunakan standar-standar yang ada pada waktu itu, nggak ada PAUD itu yang akan memenuhi standar. Nggak mungkin. Baik, Jadi, Prof. Yayat dan kerabat desa yang berbahagia. Oh, habis ya waktunya ya? Sorry. Iya. Dan Bapak Ibu semuanya, kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia, saat ini telah menuju sarapan SDGs Desa. Kami akhiri terlebih dahulu. Untuk yang Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting kami, tetap dulu, karena kita akan selama 30 menit ke depan, kita akan sedikit berdiskusi. Dan untuk teman-teman yang menghadiri melalui YouTube dan live channel lainnya, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa esok pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Humaira dan segenap kru TV Desa undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.